ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang kalian darinya maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan penyelisihan terhadap para nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan karunia, menganugerahkan kepada kita kesehatan, kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut digerakkan hati kita, dilangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di siang hari ini menjadi aktivitas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan salawat teriring salam tersebut tercurah limpahkan pula kepada kita umatnya. Dan kita berharap semoga kita, guru-guru kita, keluarga kita jadi orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan hadis ke-9 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana kemarin kita sudah sedikit menyinggung tentang biografi daripada sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhar alias Abu Hurairah. Abu Hurairah ini punya suatu wirid, punya sesuatu zikir yang dikerjakan secara istiqomah terus menerus. Jadi kalau zikir atau amal soleh yang dikerjakan terus menerus namanya apa? Wirid. Namanya wirid. Di antara zikir beliau, wirid beliau yang dilakukan setiap hari adalah annahu kana yastaghfirullah wa yatubu ilaihi kulla yaumin 12,000 marrah. Beliau senantiasa membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah pada setiap harinya 12.000 kali. Jadi baca istighfar 12.000 kali. Jadi bahkan ada itu salafus soleh zikirnya cuma 2.
alimnya luar biasa, hatam dan hafal Al-Quran dan mengerti, kemudian hafal banyak hadis, tapi zikirnya setiap hari cuma 2, hamdalah dan istighfar. Alhamdulillah, astagfirullah. Alhamdulillah, astagfirullah. Alhamdulillah, astagfirullah. Ketika ditanya sama orang, wahai syekh, wahai tuan guru, engkau ini orang alim luar biasa, tahu ribuan hadis, hafal Al-Quran, ada banyak sekali zikir-zikir yang bisa engkau ucapkan, yang bisa engkau dawamkan, yang bisa engkau jadikan wirid. Tapi kenapa engkau hanya memilih 2 ini? Yaitu istighfar dan hamdalah. Maka kata orang tersebut, kata salafus saleh tersebut, karena itu yang saya hadapi setiap hari. Ketika saya sedang misalnya duduk, saya merenungi, ya Allah, saya ini bisa duduk karena nikmat dari Allah. Saya ini bisa hidup sampai detik ini karena nikmat dari Allah. Saya ini bisa hidup karena oksigen yang diberikan oleh Allah, karena makanan yang diberikan oleh Allah, karena jantung yang digerakkan oleh Allah, karena darah yang masih dialirkan oleh Allah. Maka itu adalah nikmat yang harus saya syukuri. Maka saya bilang alhamdulillah. Tapi ketika saya lupa sama Allah walaupun 1 detik, maka ketika itu saya sedang kufur nikmat, maka saya ucapkan astagfirullah. Kita kan hidup seperti itu, bainal istighfar wal hamdalah, antara beristighfar dan hamdalah. Kadang kan kita begitu ketika kita misalnya bertetangga, contoh rapid tetanggaan sama emir, Rapip tetanggaan sama Emir. Emir ngeliat nih Rapip, ya Allah kayaknya Rapip mukanya lapar banget ini, kelihatan dari mukanya kayak belum makan. Sama Emir dikasih lah nasi uduk, dikasih nasi uduk. Rapip bilang apa? Terima kasih, alhamdulillah ya Allah, ini adalah nikmat. Ketika dibuka ternyata isinya nasi uduk doang, nggak ada lauknya. Terus dia bergumam dalam hati, sialan si Emir, cuma ngasih nasi doang, kagak ada lauknya, pelit banget nih orang. Maka dia harus istighfar. Tadi ketika dikasih dia mengucapkan hamdalah, tapi kemudian dia mencaci nikmatnya, maka dia mengucapkan astagfirullah. Kita pun begitu sama Allah. Kadang kita nggak terima atas takdir yang ditetapkan oleh Allah, digariskan oleh Allah, padahal itu yang terbaik menurut Allah. Tapi kita nggak ridho, tapi kita nggak rela dengan skenario terbaik yang Allah berikan untuk kita, maka kita harus ucapkan astagfirullah. Nah, beliau sahabat yang mulia Abu Hurairah beristighfar kepada Allah 12.000 kali. Jangankan kita yang penuh dosa, yang banyak silap, yang banyak khilaf, yang banyak dosanya, yang banyak salahnya. Rasulullah saja orang yang maksum. Apa artinya maksum? Bukan soleh. Maksum artinya terjaga dari dosa dan kesalahan. Seorang nabi, seorang rasul pasti dia maksum, terjaga dari dosa dan kesalahan. Gak punya dosa, gak punya salah. Siapa nabi? Nabi Muhammad. Nabi yang gak punya salah, yang gak punya dosa, itu punya wirid beristighfar kepada Allah. Wa inni la astaghfirullah fi kulli yaumin wa lailatin mi'ata marrah. Saya ini, kata Nabi, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah setiap harinya 100 kali. Nabi yang gak punya dosa, gak punya salah, beristighfar, bertaubat kepada Allah 100 kali. Gimana dengan kita? Yang penuh dengan dosa, yang banyak salahnya, yang banyak gak taatnya.
Dan beliau ini punya membuat suatu alat khusus. Sahabat Abu Hurairah punya alat khusus, buat dari benang, kemudian ada iketannya kayak tasbih. Jadi kayak tasbih tapi dari kain. Kain diikat ke benang, kemudian jadiin tasbih. Jumlah tasbihnya berapa? Butir tasbihnya berapa? Kana lahu khaytun fihi alfa uqdah. Ada 1000 butir tasbih. Jadi tasbihnya nggak kecil kayak 3, cuma kalau kita kan ya 33 kali 3 berapa? Berarti 99 kalau biasa kita 99. Nah ini enggak. Tasbihnya Abu Hurairah jumlahnya ada 1000 butir anak tasbih. Jadi ketika zikir ya langsung dapat 1000. Sampai 12 kali biar dapat istighfar 12.000. Fala yanamu hatta yusabbiha bihi. Dan beliau itu enggak tidur sampai nyelesain tasbihnya. Sampai nyelesain istighfarnya 12.000. Misal yang namanya orang kan punya urusan, kerjaannya nggak cuma zikir doang. Apalagi beliau nanti pernah menjabat menjadi amir atau gubernur Bahrain, pemimpin Bahrain di zaman Sayyidina Umar. Yang pasti banyak urusan, banyak kegiatan, banyak kerjaan. Kalau ketinggalan zikir, maka beliau nggak tidur sampai nyelesain zikirnya 12.000 kali. Nah, di antara kebiasaan beliau juga, jadi beliau punya istri, kemudian punya pembantu. Punya istri, punya pembantu. Dibagi tugas sama beliau. Malam itu dibagi 3 sesi. Misalnya sepertiga malam pertama itu waktu istrinya buat sholat malam. Kemudian kalau udah selesai itu sepertiga malam, ngebangunin pembantunya. Kemudian pembantunya ngebangunin Abu Hurairah, gitu terus. Atau sebaliknya, di sepertiga malam pertama pembantunya bangun ibadah sholat malam, kemudian ngebangunin istrinya. Istrinya bangun ibadah salat malam, kemudian ngebangunin Abu Hurairah. Gitu terus. Jadi ngeronda bentuk bangunin dan ibadah malam. Kebiasaannya sahabat yang mulia Abu Hurairah. Karena beliau ini orang alim dan orang soleh, sama kalau di kita, kebiasaan para sahabat pun begitu. Minta berkah, ngalap berkah, minta doa. Jadi ada sahabat yang lagi kena musibah. Jadi anaknya bekerja sebagai pelaut, nangkep ikan. Akan tetapi udah berminggu-minggu gak pulang. Berminggu-minggu gak pulang. Biasanya kalau berminggu-minggu gak pulang, ini antara dia kapalnya karam, kapalnya tenggelam meninggal, atau dia terdampar. Kemungkinannya cuma itu. Dan dari 2 kemungkinan itu, persentasi dia hidup ya dikit doang. Ya udah hampir-hampir mati lah. Mustahil untuk balik lagi. Maka sahabat tersebut datang ke Sayyidina Abu Hurairah, orang soleh, orang alim, minta doa. Ud'u libni faqad waqa'a fi nafsi al-khawfu alaihi minal halak. Wahai Abu Hurairah, saya melihat engkau orang yang baik, orang alim, orang soleh. Tolong doakan anak saya. Saya khawatir dengan keselamatan anak saya yang lagi berlayar di laut dan berminggu-minggu gak pulang. Maka kemudian dijawab sama beliau, jangan minta doa saya. Ada sesuatu yang lebih manjur, yang lebih mujarrab, yang lebih mustajab dari doa saya. Apa itu? Tasaddaq bisadaqatin tanwi biha najata waladik. Ada sesuatu yang lebih manjur daripada doa saya. Apa itu? Engkau sedekah,
kemudian engkau niatkan agar anakmu selamat. Engkau sedekah, kemudian engkau niatkan agar anakmu selamat. Ini namanya wasilah. Wasilah. Jadi ada 3 wasilah yang diperbolehkan. Wasilah dengan asma Allah, kita menyebut nama Allah, ya Allah, ya Razzaq, yang maha pemberi rizki, urzuqni, tolong limpahkan kepada hamba rizki. Ya Fattah, yang maha pembuka, iftahli abwaaba rahmati, tolong bukakan kepada hamba pintu-pintu rahmatmu. Tuh. Jadi tawasul dengan nama Allah itu boleh. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh, dengan perbuatan baik yang kalian lakukan. Misalnya kalian pengen sesuatu, punya hajat, atau ingin menghadapi sesuatu yang sangat penting, maka kalian persiapkan dengan amal soleh. Untuk kelas 6 apalagi yang bentar lagi akan menghadapi UM yang menentukan nilai kalian di ijazah. Depan kalian ujian yang berat, maka kalian tawasul dengan apa? Dengan amal soleh, bangun malam, kemudian doa sama Allah, perbanyak baca Quran. Setelah baca Quran, doa lagi sama Allah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian doa sama Allah, mohon kemudahan, mohon kelancaran. Dan ini yang dilakukan, yang disarankan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah. Yang ketiga, itu tawasul dengan orang soleh. Ada orang soleh, minta doanya. Jadi kalau paling manjur tadi dengan asma Allah, dengan nama Allah. Yang kedua dengan amal soleh. Yang ketiga dengan orang soleh. Jadi ketika ada orang kemudian minta doa dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, sama beliau disaranin untuk beramal soleh, untuk bersedekah dengan niat agar anaknya selamat. Maka dilakukan sama orang tersebut. Ada orang yang membutuhkan, ada orang yang minta-minta, sama dia dikasih 1 dirham. Kemudian dia mengatakan dalam hati, Allahumma hadza fida'u ibni Zaid wa ma ma'ahu. Ya Allah, ini adalah tebusan bagi anakku, tolong selamatkan anakku ya Allah, kembalikan anakku. Maka kemudian gak lama, beberapa hari setelah itu, anaknya kembali dengan selamat. Akan tetapi setelah kembali dengan selamat, ditanya sama bapaknya, kamu ini kemana aja? Kok berminggu-minggu gak pulang-pulang? Terus tiba-tiba kucuk-kucuk pulang. Apa yang terjadi? What happened? Ayak naon? Apa yang terjadi? Maka anak tersebut cerita,